Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat malam kepada Romo Pandita, Bapak Ibu, serta TOT pra perkawinan yang berbahagia. Pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan satu pokok materi mengenai tugas akhir dari peserta TOT. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu topik materi tentang membangun landasan keluarga sejahtera dan bahagia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi, yaitu manusia yang mampu menguasai makhluk lain. Secara individu, manusia bisa menguasai dirinya sendiri. Namun di sisi lain, manusia juga merupakan makhluk yang membutuhkan interaksi satu sama lainnya. Dengan kata lain, kehidupan manusia pada dasarnya berkelompok. Hidup dengan orang tua, hidup dengan istri atau suami, hidup dengan anak, dan ini merupakan kelompok kecil yang disebut dengan keluarga. Sang Buddha mengajarkan bagaimana cara hidup yang baik dan hidup bersama dalam keluarga. Dalam hal ini, Buddha mengajarkan kebahagiaan yang mengarah pada surga, mengarah kepada kebahagiaan, mengarah pada apa yang diharapkan dan menyenangkan, dan mengarah pada kebahagiaan dan kesejahteraan. Di dalam pembahasan yang ingin saya sampaikan, ada suatu konsep diri yang harus kita pahami, yaitu bahwa konsep diri adalah gambaran yang unik yang dimiliki seseorang tentang keseluruhan dirinya, mencangkup karakteristik fisik, psikologis, sosial, dan emosi. Konsep diri bisa dipandang sebagai suatu konsep diri positif, ya, dan konsep diri yang negatif, tergantung pada penerimaan diri masing-masing individu. Yang perlu dipahami adalah bahwa konsep diri mengandung aspek jasmani dan batin. Di dalam memahami konsep diri tidak terlepas dari konsep manusia yang harus dipahami. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Artinya, manusia berinteraksi satu sama lain. Setiap individu saling bergantungan dalam kehidupan ini. Bahkan lebih dalam lagi bahwa diri kita punya tidak berdiri sendiri, tidak ada inti yang kekal dan saling bergantungan. Setiap jasmani akan berkaitan dengan batin, dan setiap batin akan berkaitan dengan jasmani. Di dalam agama Buddha ini juga sudah disebut dengan batin dan jasmani. Konsep diri tidak hanya dipahami hanya dari segi fisik semata, namun batin juga dapat mempengaruhi kondisi fisik. Begitu juga sebaliknya. Nah, ada satu gambaran yang lebih jelasnya mengenai konsep diri yang telah tertuang dalam kitab suci Dhammapada. Anak-anak ini milikku, kekayaan ini milikku, demikianlah pikiran orang yang bodoh. Miliknya, bagaimana mungkin anak dan kekayaan itu menjadi miliknya? Nah, ini adalah suatu pemikiran yang mana menganggap bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita maupun yang bersama kita itu adalah milik kita, dan itu suatu kebodohan. Macam-macam konsep diri dalam praktik spiritual. Ada 3 macam konsep diri yang harus kita pahami. Yang pertama tentang kompleks superioritas, adalah merasa diri sendiri yang super daripada orang lain. Artinya dia merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling pintar, merasa dirinya yang paling bisa. Dan sifat kepentingan sendiri juga termasuk dari kompleks superioritas ini. Nah, kemudian ada yang kedua adalah kompleks inferioritas.
adalah merasa diri yang paling rendah. Ini juga suatu kondisi sikap yang tidak baik, karena memandang dirinya itu rendah, memandang dirinya itu tidak punya kemampuan, memandang dirinya itu tidak bisa, sehingga dia selalu terkotak-katik dengan kondisi yang lemah. Nah, sehingga lebih parahnya lagi adalah dia akan terperosok di dalam suatu perasaan yang rendah diri. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya suatu kesepadanan, ya, suatu konsep di dalam diri kita, yaitu kesepadanan adalah tidak merasa diri paling superior atau tidak merasa diri inferior. Artinya di tengah, ya, selalu mengondisikan dirinya di tengah-tengah. Nah, karakter ini terkadang bisa membuat kita nyaman dengan orang lain, ya, hubungan menjadi harmonis dan bisa menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Nah, ini satu kondisi yang baik dalam arti untuk menjaga hubungan satu sama lain, bahkan untuk menjaga hubungan diri kita dengan makhluk apapun, sehingga konsep diri dalam kesepadanan ini penting dan bagus untuk dikembangkan. Nah, konsep keluarga bahagia di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menuangkan definisi dari keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami dan istri beserta anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kehidupan spiritual dan material yang layak, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki suatu hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Nah, istilah lain dari keluarga adalah seorang pria dan wanita yang terikat dalam satu kelembagaan yang dikenal dengan perkawinan. Kemudian, Sang Buddha menjelaskan kepada mereka tentang apa yang harus dimiliki jika mereka ingin hidup dalam keadaan yang bahagia, baik itu kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, yang harus dikembangkan di dalam menjalin suatu hubungan yang baik, yang bahagia, yang sejahtera, mereka harus memiliki 4 kesamaan. Nah, 4 kesamaan ini yang pertama adalah adanya satu kesamaan tentang keyakinan, ya. Kemudian yang kedua adalah adanya kesamaan perilaku atau kemoralan atau sila. Yang ketiga adalah adanya kesamaan kedermawanan, kerelaan, ya, sama-sama suka berdana, sama-sama suka memberi, sama-sama memiliki satu kebahagiaan ketika memberikan sebuah dana, memberikan sebuah bantuan apapun kepada pihak lain ataupun orang lain. Dan yang keempat adalah memiliki kesamaan tentang pola pikir yang dilandasi dengan kebijaksanaan. Nah, baik suami dan istri memiliki keyakinan, murah hati dan terkendali oleh diri sendiri, menjalin kehidupan mereka dengan kebaikan, saling menyapa satu sama lain dengan kata menyenangkan. Setelah mempraktikkan dhamma di sini dalam perilaku permurahan dan pelaksanaan yang sama, maka mereka akan bergembira setelah kematian, ya, di alam dewa dan bersukacita dan akan menikmati kenikmatan indria. Nah, hidup itu adalah pilihan. Memiliki jalan hidup berumah tangga itu juga salah satu pilihan. Masyarakat Buddhis terbagi menjadi 2 jalan kehidupan, yaitu samana dan papajita. Artinya mereka yang menjalani kehidupan berumah tangga dikategorikan sebagai kelompok papajita. Artinya kehidupan berumah tangga yang menjalankan kehidupan rumah tangga, punya suami, punya istri, dan punya anak. Dan tentunya tujuan daripada kehidupan ini juga
ingin mencapai sebuah kebahagiaan, ya, mencapai sebuah kesejahteraan. Begitu juga halnya dengan para biku atau bikuni atau yang mungkin kita sebut dengan seorang samana atau petapa, mereka juga memilih satu jalan hidup, ya, memilih salah satu jalan hidup yang tujuannya adalah untuk pencapaian kebahagiaan yang abadi, ya, pencapaian kebahagiaan yang sempurna. Menjadi perumah tangga maupun ataupun bukan rumah tangga adalah suatu pilihan hidup berdasarkan kecocokan masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani apa yang sudah kita putuskan itu menjadi satu jalan yang menjadikan kita lebih bahagia. Nah, Buddha juga menjelaskan ada 5 permusuhan atau sesuatu yang menakutkan dan hal itu harus disingkirkan atau dihindari. Nah, khususnya untuk para perumah tangga, 5 hal ini harus dihindari dan harus dilatih, dikendalikan. Yang pertama adalah menghindari adanya suatu penganiayaan, dan lebih parahnya lagi adalah menghindari sebuah pembunuhan, ya, menghilangkan nyawa makhluk lain, menghilangkan nyawa orang lain, ya, itu harus dihindari dan berusaha bertekad untuk menghindari. Nah, kemudian yang kedua adalah menghindari mengambil sesuatu yang tidak diberikan, dalam arti mencuri. Nah, kenapa demikian? Karena pada hakikatnya setiap manusia, setiap makhluk, ketika kehilangan sesuatu yang dia miliki, dia akan menderita. Nah, begitu juga hal yang sama ketika kita terjadi pada diri kita. Nah, yang ketiga adalah tidak terlibat dalam perbuatan seksual yang salah. Nah, untuk para rumah tangga yang sudah menjalin sebuah hubungan suami istri, maka harus ada suatu tekad, ya, harus ada satu tekad untuk puas dengan apa yang telah dia miliki, terutama pasangannya. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak berkata yang tidak benar. Dalam arti di sini adalah selain berbohong, maka yang paling sering terjadi adalah adanya ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang merendahkan, ucapan kasar, ya, sindiran, itu juga sesuatu yang tidak baik untuk dikembangkan, yang harus dihindari. Bahkan hal-hal yang terkecil dari sebuah ucapan yang kadang menjadikan diri orang lain tidak nyaman, ya, tidak senang untuk mendengarnya. Ini harus kita selalu hindari. Nah, yang kelima adalah menghindari makanan dan minuman yang melemahkan kesadaran. Selain makanan dan minuman yang mengandung zat-zat kimia, maka kita juga harus mengartikan bahwa setiap makanan atau minuman yang dikonsumsi secara berlebihan, ya, maka semua itu akan mempengaruhi lemahnya kesadaran. Nah, inilah yang dimaksud dengan 5 hal, ya, 5 hal yang harus dihindari dan 5 hal yang harus kita takuti, dan bahkan 5 hal yang harus kita praktekkan. Nah, kemudian di dalam sebuah perkawinan itu ada yang dinamakan hakikat perkawinan. Hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Nah, tentunya yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian pengakuan atas perkawinan. Nah, Buddha tidak menetapkan hukum mengenai perkawinan termasuk hukum perceraian. Ya, jadi dalam agama Buddha, Sang Buddha hanya menjelaskan, hanya memberikan suatu cara-cara bagaimana menempuh kehidupan yang bahagia. Ya, jadi cara-cara bagaimana menempuh dan menjalani kehidupan yang bahagia. Nah, tidak ada suatu aturan khusus di dalam agama Buddha mengenai bagaimana cara mengakhiri dan ketika berakhir di dalam agama Buddha tidak diatur. Nah, karena di dalam sebuah perkawinan yang ada adalah suatu bagaimana kita mempertahankan proses itu menjadi tetap langgeng. Nah,
mengenai sahnya suatu perkawinan dalam agama Buddha ditentukan oleh komitmen jangka panjang. Dalam arti suatu tekad yang tidak pernah terbatas sampai kapan waktunya. Kemudian agama Buddha juga mengakui bahwa perkawinan dari orang yang telah menikah, baik itu secara adat maupun agama, ya itu sudah dikatakan sah. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan, karena kita berada di negara yang diatur oleh undang-undang, maka suatu perkawinan khususnya agama Buddha akan dikatakan sah apabila sudah sah secara agama, sah secara adat, dan sah secara hukum. Nah, dalam arti hukum adalah telah dicatatkan dalam catatan sipil. Tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan, ya tentu seseorang antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Tetapi pada prinsipnya secara umum semuanya bertujuan untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan keharmonisan, ya sampai pada akhir hayat daripada keluarga yang telah dibentuknya. Nah, untuk menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga, tentu kita harus memahami satu sama lain, mengetahui kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Mempraktekkan ajaran Buddha bagi berumah tangga adalah cara kita untuk menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang terpenting adalah bagaimana kita punya satu komitmen bahwa apapun isinya, apapun resikonya, yang namanya sebuah keluarga, kita harus ada suatu usaha. Usaha untuk mempertahankan, usaha untuk melestarikan, usaha untuk melanggengkan. Dan ketika kita ada usaha ke sana, maka itulah yang disebut dengan komitmen. Nah, kemudian bicara tentang cinta sebagai landasan perkawinan. Ya, setiap perkawinan, setiap pengesahan dari sebuah perkawinan dari sepasang mempelai pada awalnya adalah dilandasi adanya cinta. Nah, cinta di sini, ya, cinta di sini masih ada hubungannya dengan yang namanya komitmen tadi. Ya. Karena cinta adalah manifestasi dari perasaan bahagia kepada objek. Objeknya siapa? Ya, objeknya adalah pasangan kita. Nah, yaitu orang yang kita cinta itu sendiri. Nah, selama ini kita telah menggunakan kata cinta. Nah, untuk mengungkapkan perasaan kita terhadap seseorang, baik secara langsung maupun tidak, yang secara langsung maupun tidak langsung yang kita berikan. Nah, itu ungkapannya menggunakan cinta. Nah, sedangkan cinta adalah sesuatu yang muncul dalam batin, kemudian berkembang menjadi perasaan menyukai. Nah, dari cinta timbul rasa suka. Nah, setelah rasa suka akan timbul rasa ingin memiliki. Nah, ketika sudah ingin memiliki, berarti disitulah langkah-langkah untuk menjalin sebuah perkawinan. Nah, terus bagaimana makna sebuah cinta? Nah, cinta adalah pengertian. Berarti ketika ada unsur mengerti, memahami, ya, menerima apapun itu, kelebihan dan kekurangannya, dan mau menjalaninya apa adanya, itulah yang disebut dengan cinta. Nah, jadi ketika kita sudah mengerti, maka ada suatu tekad untuk selalu membahagiakan. Karena cinta adalah membahagiakan, bukan menuntut, bukan meminta, bukan mengharuskan ini, itu, dan sebagainya. Apalagi kita menginginkan pasangan kita seperti apa yang kita inginkan. Dan itu sangat tidak baik. Ya, sangat tidak baik. Nah, ada 4 elemen cinta sejati. Nah, ini sehubungan dengan ajaran Sang Buddha juga mengenai Brahma Wihara atau yang disebut dengan Metta, Karuna, Mudita, dan UPK, atau yang kita terjemahkan dalam bahasa umumnya adalah yang pertama ada cinta sejati. Nah, cinta sejati ini diartikan sebagai cinta kasih. Cinta adalah sebuah kata indah yang kita harus mengembalikan ke arti sebenarnya, di mana kata maitri berakar pada kata mitra atau mita, yang artinya teman. Maitri adalah keinginan dan kemampuan untuk memberikan sukacita dan kebahagiaan. Nah, jadi keinginan
eh, kemauan untuk membahagiakan, itulah maitri. Ada suatu cinta kasih di sana. Nah, kemudian ada namanya welas asih. Welas asih ini lebih bisa diartikan sebagai suatu sifat diri kita yang mampu memahami akan kondisi pasangan kita. Nah, terutama kondisi-kondisi yang sifatnya adalah tidak menyenangkan. Nah, ketika kita mampu merasakan ketidaksenangan dalam diri pasangan kita dan mampu kita implementasikan dalam diri kita, maka disitulah ada welas asih. Ada niat untuk membahagiakan, ada niat untuk mengurangi penderitaan, ada usaha untuk mencarikan satu jalan bagaimana pasangan kita selalu bahagia. Nah, latihannya adalah kita menyentuh dimensi penderitaan dalam diri kita terlebih dahulu, menempatkan penderitaan pasangan kita dalam diri kita. Nah, setelah itu kemudian kita berlatih bagaimana cara mentransformasikannya kepada pasangan kita maupun pihak lain. Nah, ini jadi penuh welas asih, ya, mengasihi, memahami akan apa yang dia rasakan, memahami apa yang dia inginkan. Nah, di situ nanti akan muncul welas asih atau meta atau karuna. Nah, yang ketiga adalah elemen sukacita, kebahagiaan, ya, mudita, empati. Elemen ketiga dari cinta sejati adalah sukacita. Cinta sejati selalu menghadirkan sukacita bagi kita dan pasangan kita. Jika cinta tidak menghadirkan sukacita, itu bukan cinta sejati. Nah, makanya sering sekali orang yang sudah jatuh cinta pasti dia bahagia. Nah, tetapi dalam hal ini kebahagiaan yang selalu memuncak, kebahagiaan yang selalu ditingkatkan, terutama pada suami istri, pada pasangan, maka itu akan lebih baik, ya, akan lebih baik karena itu sebagai pemupuk, ya, penyiram, ya, supaya menjadi lebih bersemangat, ya, penuh sukacita. Nah, kebahagiaan itu harus dirasakan bersama. Nah, kemudian yang keempat adalah tanpa diskriminasi. Tanpa diskriminasi pada elemen keempat ini adalah yang artinya tanpa mendiskriminasikan, ya, harus keseimbangan, ada keseimbangan batin, ya, tidak ada satu kemelekatan, pikirannya harus seimbang, ya. Jika dalam cinta ada kemelekatan atau diskriminasi dan prasangka, itu bukanlah cinta sejati. Jadi kecurigaan, prasangka, ketidakpercayaan, nah itu juga akan menjadikan suatu kemelekatan, ya, suatu kemelekatan dalam diri kita, dan itu berpengaruh terhadap kebahagiaan pasangan kita. Makanya kita harus saling percaya, ya, mempercayai, ya, mempercayai. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah praktik memelihara rasa cinta. Jika kita menjadi seseorang, kita harus mengenali dan menyentuh benih-benih positif yang ada dalam dirinya setiap hari. Dan menahan diri untuk tidak menyirami benih-benih kemarahan, kesedihan, kekecewaan, kebencian. Latihannya adalah semoga saya belajar melihat diri saya dengan pengertian dan cinta. Nah, artinya apa? Kita harus melihat pasangan kita harus mampu melihat orang lain, melihat makhluk lain, dan yang paling penting adalah melihat suami atau istri kita dengan penuh cinta dan penuh kebahagiaan, ya. Jadi ketika kita melihat, kita merasakan selalu ada satu keindahan, ya, ada satu keindahan, dan ini sudah terbukti di masa-masa kehidupan Pangasiddata dan Putri Yasodhara, ya, seperti hanya yang tertuang dalam kisah-kisah kehidupan Pangeran Siddhartha. Nah, kemudian tentang cinta dan energi seksual. Nah, ini terkadang ada yang salah memaknai bahwa tujuan dari sebuah perkawinan hanyalah sebuah pemanasan nafsu seksual. Ini suatu pemahaman yang salah, karena tidak
semua dan tidak semata-mata dari sebuah perkawinan itu hanya bahagia karena melalui pemuasan seksual. Nah, justru antara hubungan fisik, ya, secara fisik itu juga harus diseimbangkan dengan batin, ya. Artinya keseimbangan batin dan juga fisik ini harus selalu dilandasi dengan welas asih, ya. Jadi tidak menjadi sebuah suatu pelampiasan, nah, tetapi justru dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik, ya, lebih saling menghargai, ya, saling mengasihi begitu. Nah, kemudian 3 jenis hubungan dalam pasangan suami istri. Nah, di dalam hubungan keintiman antara suami istri tidak hanya kita membahas masalah kebutuhan fisik dan seks, akan tetapi ada keintiman dari segi emosional dan spiritual. Jadi secara emosional, secara spiritual juga harus dikembangkan. Dan hal ini akan mempengaruhi keintiman dalam hubungan fisik dan seks. Nah, ketika hal ini berjalan bersamaan, ada keintiman fisik seksual, ada keintiman spiritual, maka akan merasakan kebahagiaan kesehatan dan menyembuhkan. Jika ada keintiman seksual tanpa ada rasa cinta, akan melahirkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Kita masing-masing memiliki keintiman emosional, yaitu ingin bahagia, ingin harmonis, dan saling pengertian antar pasangan. Kesimpulan, hidup adalah pilihan. Ketika kita memilih untuk hidup berumah tangga, maka kita harus menerima segala hal yang menjadi konsekuensi dari pilihan hidup tersebut. Perkawinan adalah sebuah komitmen jangka panjang yang dilakukan dengan tujuan untuk menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Nah, tujuan tersebut dapat tercapai apabila perkawinan didasari oleh rasa cinta, pengertian dilandasi dengan Buddha Dharma, sehingga dapat menciptakan hubungan yang intim baik secara spiritual, emosional, dan seksual. Nah, kemudian harus menempatkan diri pada konsep diri yang setara, ya, bukan saling meninggikan, ya, ataupun saling merendahkan, tetapi setara, hak dan kewajiban tetap sama dilakukan, bekerja sama dan bersatu, saling menyentuh benih-benih positif dan menahan untuk tidak menyirami benih-benih yang negatif. Nah, jadi secara singkat kesimpulan ini bahwa untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka hendaknya kita harus punya satu komitmen. Komitmen yang pertama adalah tujuan dari sebuah perkawinan adalah membahagiakan pasangan. Nah, kemudian selalu menjaga, ya, selalu menjaga. Yang ketiga adalah kita tetap bagaimana menerima, ya, baik itu kekurangan maupun kelebihan. Dan itu kita jadikan suatu bunga-bunga di dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Nah, itu yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan yang terakhir ini. Mohon maaf untuk segala bentuk kekurangan dan kesalahan yang mungkin saya sampaikan ini, dan semoga ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.